Tuhan, benarkah kau mendengarku? Kemana pergi doa-doaku? Ingin menyerah, namun hati kecilku terus berbisik. Oke, wow. Bertahanlah, ingat kau sudah sampai sejauh ini. Oke. Halo, assalamualaikum Sobat RTV. Kali ini kita berada di segmen Podcastar. Sudah bersama kita Kak Zelda yang kita culik dulu dari kesibukannya. Dan langsung kita sapa dengan Kak Zelda. Halo. Hai. Ini Kak Zelda sekarang lagi tugas ya kayaknya ya. Tapi kita culik dulu. Ya, lagi diculik sementara sama teman-teman ARTV. Makanya kalau nanti viewersnya nggak banyak, aku nangis loh. Oh, itu benar. Tapi mendengar dari suaranya sama kita tuh, anggaplah kita kan baru ketemu walaupun via Zoom kayak gini nih kan ya, tapi kita tuh kayak enjoy gitu loh sama Kak Zelda ini. Terima kasih. Seneng kalau bisa bawa positive vibes buat orang lain. Ya betul. Jadi karena kita di sini kan memang mau memberikan edukasi nih ke Sobat RTV yang nonton. Jadi tentang lebih tepatnya tentang pengalaman hidupnya Kak Zelda. Nah, dengar-dengar nih di zaman sekarang ini kan sudah banyak nih kasus-kasus kayak pembulian. Nah, kita dapat info kalau Kak Zelda dulu ternyata juga kena bully. Beneran nggak sih sebenarnya? Sampai sekarang masih, tapi aku mencoba menghadapinya dengan yang kayak ya udah, aku selalu mencari kemungkinan positif. Mungkin orang itu ngebully karena hobi, karena iseng, atau karena gabut. Udah gitu aja. Tapi sebelumnya karena kenapa awalnya? Mereka iseng kah atau gimana sebenarnya? Lebih ke arah cemburu sih ya. Kalau menurutku kayak somehow kadang kan gini. Setiap orang kan punya gift masing-masing, setiap orang tuh punya bakat masing-masing, dan kadang ketika orang itu lebih glow up, lebih bersinar, ada orang-orang yang nggak terima, ada orang-orang yang cemburu, ada orang-orang yang ngerasa Tuhan nggak adil, kenapa dia yang dapat, kenapa aku enggak, ada yang seperti itu kan. Biasanya sih semuanya dimulai dari motif-motif yang kayak gitu. Oke, mungkin itu secara garis besarnya yang akan kita bahas dulu ya kan. Nah, kita pengen tahu juga nih kesibukannya Kak Zelda nih apa nih sebelumnya nih kalau sekarang ini nih. Kesibukan aku sebagai mahasiswa, host podcast, penulis, dan juga musisi konten cover. Wow, keren. Semuanya digarap ya sama Kak Zelda ini. Apapun asalkan bisa membuat aku bahagia, aku pasti kerjain. Oke, ya. Hal apa aja yang Kak Zelda sudah pernah alami gitu dalam hidup Kak Zelda? Yang mungkin di sini kita bisa belajar gitu dari kisah hidupnya Kak Zelda. Aku itu yang paling mengguncangkan hidup aku sebenarnya adalah ketika aku ditinggal sama ibu. Itu kira-kira sekitar 6 tahun ya, 6 tahun yang lalu. Dan di situ posisinya ini pelajaran penting juga mungkin kalau someday podcast ini dilihat sama orang tua yang punya anak-anak dengan disabilitas, mandirikan anak kalian karena kuota hidup seseorang itu kan selalu ada limitnya ya. Kita nggak bisa minta hidup 1000 tahun, 2000 tahun. Jangan sampai anak-anak kalian mengalami apa yang aku alami ketika aku ditinggalkan. Itu posisinya ibaratnya sampai bajunya sendiri aja aku nggak tahu itu ada di mana. Itu karena ibuku semua itu melayani dari atas sampai bawah. Jadi penyesalan yang paling banget adalah karena aku nggak pernah akur sama ibu. Jadi sering nggak cocoknya ya. Jadi ketika ditinggal tuh nyeselnya tuh aduh luar biasa. Iya. Kalau boleh tahu usia berapa waktu itu ibu meninggal? Ibu meninggal usia 49, akunya 16 tahun. Waktu itu baru naik ke kelas 3 SMP. Di situ masih emosi lagi naik turun ya. Masa-masa masa-masa remaja tuh masa-masa roller coasternya aku banget sih. Kayak siapapun yang nasehatin aku nggak akan bisa. Kayak aku bakal jauh lebih keras daripada mereka gitu loh. Oke. Tapi dari sikapnya Kak Zelda waktu itu yang mungkin sering dulunya
ngebrontak juga sering nggak cocok sama beberapa orang. Apa mungkin itu karena ada something? Inner child. Oh, Oke. oke. Di sisi lain, Kak Zelda waktu itu apa yang Kak Zelda lakukan ketika Kak Zelda berada di titik terendah waktu itu? Belajar dari nol semuanya. Oke. Kayak restart hidup, karena biasanya ada ibu yang selalu jadi superhero lah ya, ngapain aja bisa, bahkan ngojekin, nganter jemput sekolah, masakin segala macam. Terus harus menghadapi hari-hari tanpa beliau. Itu sesuatu yang menurutku paling berat dalam hidup aku. Berat banget. Tak Wah, terkatakan, pokoknya itu berat. betul betul. Oke. Maaf ya sebelumnya, kalau boleh tahu ayah masih ada? Ayah ada. Oh, oke. Hmm. Berarti sekarang Kak Zelda bareng sama ayah ya? Sama ayah sama ibu sambung. Oh, Oke. oke. Waktu itu kan gini, ketika kita mungkin berada di titik terendah, nggak semuanya orang bisa untuk seperti Kak Zelda. Tapi Betul. tips-tipsnya waktu itu apa yang bisa membuat Kak Zelda bisa perlahan, step by step bisa bangkit lagi lah, ibaratnya seperti itu. Sebenarnya aku sendiri bukan orang yang sekuat itu. Oke. Karena ada beberapa waktu juga di titik ketika aku sampai di titik terendah, aku kayak mikir, ya Allah, apa gue udahan aja nih hidup nih. Oh ya? Tapi banyak Gitu. orang yang kayak bilang, kamu harus tetap semangat, kamu harus tetap hidup, karena harimu itu bukan cuma hari ini. Yang aku pikir juga gitu, kalau hari ini gagal, besok kan belum tentu. Jadi ya, sebagai manusia yang udah dikasih kuota kesempatan hidup, kita cuman bisa jalanin sama memperbaiki kesalahan dan belajar dari kesalahan. Betul. Iya, Gitu loh. benar. Kita nggak bisa tiba-tiba flashback kayak misalnya contoh, dulu gue cekcok mulu nih sama mak gue, bisa nggak gue flashback bentar buat bikin mak gue nggak jadi meninggal, terus kita baikan gitu kan? Nggak gitu ya. Hidup itu sepenuhnya adalah seni mencintai diri sendiri, dan pembelajaran terbaik selalu datangnya dari peristiwa dalam hidup. Keren. Ya maaf ya Kak Zelda, sebelumnya kita mau tanya, Oke. Untuk keterbatasannya Kak Zelda ini sudah mulai dari lahirkah atau ada kejadian? Ya, jadi aku tunanetranya itu dari lahir karena virus toksoplasma dan campak Jerman atau orang sebut sebagai rubella. Tapi itu telah terdeteksi. Jadi di kandungan itu nggak terdeteksi. Terdeteksinya malah pas udah lahir. Oh, begitu. Oke. Terus Kak Zelda bisa belajar semua dari kecil sampai sekarang itu berkat siapa ini? Orang tua? Ibu. Ibu ya. Ini Kak Zelda pakai HP pun lancar, terus itu tuh pakai talkback ya? Pakai laptop. Ini pakai laptop sekarang, pakai aplikasi pembaca layar. Oh gitu. Namanya NVDA, Non Visual Desktop Access, yang buat namanya Karen dari Australia. Dia itu fungsinya adalah membacakan ikon apapun yang ada di layar. Jadi kalau secara sederhana pengertiannya itu komputer, handphone itu semuanya bisa bicara. Terintegrasi dengan berbagai bahasa dan pakai sintesis suara. Jadi ya, kita mendengarkan instruksi atau bunyi yang ada di handphone atau laptop itu. Oke. Kak Zelda paling parahnya dibully seperti apa sih dulu? Dan itu kapan? Waktu sekolah kah atau di SMP kah atau SMA? Di lingkungan rumah. Di lingkungan rumah pernah. Terus di lingkungan aku berpijak sekarang ya juga pernah. Sampai itu lebih ke arah continue. Continue. Tapi ya balik lagi, lebih ke arah cenderung ke kalian tahu aku berbeda, jadi mungkin mereka juga berpikir bahwa kalau nggak sama ya nggak usah ditemenin. Itu satu. Terus satu lagi ya kayak karena gue ngerasa gue lebih baik dari dia, tapi kenapa dia terus yang dapat lakinya? Kenapa dia terus yang dapat keberuntungannya? Jadi antara orang-orang yang menganggap aku berbeda atau orang-orang yang cemburu. Apa aja sih yang sudah dilakukan sama Kak Zelda ketika mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan dari banyak orang gitu? Apa sih yang menjadi motivasi dalam dirinya Kak Zelda? Kalau menurut aku, selain dari diri sendiri, keberadaan support system, keberadaan orang-orang yang
yang membuat kita tahu bahwa kita dicintai itu juga penting. Mhm. Jadi keluarga, sahabat, orang-orang terdekat lo yang seperti itulah. Guru kesayangan juga bisa. Ya, ya. Tapi sorry kita flashback bentar ya, enggak apa-apa. Oke. Separah apa sih dulu yang Kak Zelda alami ketika mendapat bulian? Kalau Fisika dari dulu atau sebenarnya semuanya verbal. verbal? Tapi kalau zaman dulu, waktu masih di lingkungan rumah itu kan biasalah anak-anak kecil ya iseng gitu. Mungkin itu nggak bisa dikategorikan sebagai bisa, cuman mungkin tuh ringan. Tapi yang berat itu justru yang aku alami sekarang. Somehow kayak eh aku ngerasa kurang dihargai, kurang didengar, sampai capek. Tapi ya aku mikir lagi bahwa hidupku nggak akan berhenti cuman karena mereka gitu loh. Iya, betul. Kalau Kalau mereka aku malah nggak akan ngebiarin mereka menang gitu loh. ya. Kalau secara fisik ada yang sampai mukul kah mungkin atau apa? Enggak sih. Oh, enggak ya. Oke. Enggak. Jadi memang apapun kalau kita membuli itu nggak bagus sebenarnya, betul ya? Iya. Dari situ apa sih yang bisa Kak Zelda ungkapkanlah ke Sobat RTV agar Sobat RTV di sana yang mendapat bulian itu bisa bisa lebih semangat juga, termotivasi juga untuk bisa keluar dari zona. Yang pertama buat para pelaku dulu mungkin ya. Aku pengen fokus ke pelakunya aja. Halo teman-teman di luar sana, siapapun yang sadar atau tidak sadar pernah melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan terhadap temannya atau orang lain yang kamu kenal, kalian harus tahu bahwa kondisi mental setiap orang berbeda-beda. Apa yang kamu anggap bercanda belum tentu feedbacknya diterimanya sama orang lain. Itu satu. Yang kedua, kalau kamu merasa orang lain lebih sukses dari kamu gak perlu iri. Kamu hanya perlu belajar. Kamu hanya perlu mencontoh. Kamu gak perlu iri sama keberuntungan orang lain karena setiap orang udah diaturin sama Gusti Allah rezekinya masing-masing. Dan buat para korban, semangat. Hidup kalian gak akan berhenti cuma karena pembuli. Kalian masih bisa melangkah. Kalian masih bisa maju. Bahkan bisa 2-3 langkah lebih maju daripada orang-orang yang jahat sama kalian. Hidup itu bukan hanya tentang hari ini. Kalau hari ini gagal kan besok belum tentu. Jadi bisa dicoba lagi. Semangat. Wah. Ya, jadi memang mau non verbal mau verbal, kalau yang namanya membuli itu nggak bagus sebenarnya karena itu bisa berdampak. Cyber pun sekarang juga cyber juga banyak loh. Betul. Nggak tahu nggak sih banyak banget konten kreator TikTok yang sebenarnya kayak mereka tuh baik-baik aja tapi di setiap kontennya komennya itu ya Allah. Benar-benar. Waktu itu aku pernah nemu ada konten kreator namanya Pita kalau nggak salah. Dia tuh ngontenin kehidupan di desa. Nah, itu aku sempat kayak nangkep beberapa komen yang ngatain si mbak-mbak ini, ada yang bilang mirip Dobby, mirip penyihir segala macam kayak. Aku mikir kayak ya Allah, kenapa sih orang-orang ini gitu loh. Iya betul. Ada masalah apa sih hidupnya, sini cerita sama mbak sini. Ya benar kata Kak Zelda tadi, karena setiap mental seseorang itu nggak sama gitu. Jadi penerimaannya pun juga sama gitu. Iya, betul. Bercanda boleh tapi tahu batas lah, tahu bordernya di mana lah. Betul. Kan kita kan manusia dikasih akal. Kita bisa mikir, oh kalau kayak gini kita nyakitin orang nggak sih gitu loh. Benar-benar. Karena kebanyakan juga orang-orang yang dianya mau, menurut dia tuh guyon, tapi ketika dia ditimbal balikan dia nggak mau gitu biasanya kan. Lah betul. Ada lagi yang mikir kayak, lah kok cuman gitu doang baper. Yang gitu menurut kamu tuh belum tentu gitu menurut dia loh masalahnya. Ya, gitu loh. Benar. Iya betul banget. Sekarang orang tuh banyak bersembunyi di kata baper. Iya benar. Padahal dia sendiri juga punya perasaan ya, heran aku. Betul banget. Jadi memang ya kita harus bisa memfilter diri kita sendiri, dan buat Sobat RTV yang nonton tentunya juga harus bisa membatasi lah. Kalau kita ingin ngobrol atau ingin ngomen atau apapun itu, kita harus bisa memfilter diri kita sendiri sebelum kita. Lisannya, jarinya dijaga. Ya Allah, Gusti.
Kalau dulu Capek jaga aku. lisanmu, sekarang juga Jagalah jagalah jarimu sekarang untuk juga ngetik, ya. ngetiknya yang bermanfaat saja ya, ngomennya yang berguna juga tentunya. Tuh. Rencana Kak Zelda, agenda proyeknya ngapain aja nih? Agenda apa nih? Sebulan ke depan atau Ke gimana? depan, ke Ke depan. depannya, untuk Mau harapan ke depannya Kak Oh, Zelda. mungkin paling ada beberapa, karena aku KKN, jadi aku ada beberapa kerjaan yang agak tak tinggal. Aku juga punya podcast sendiri dari kampus. wow. Apa namanya? Podcastnya namanya Break the Rules, ada di DC Media by Unesa. Wow. Itu audiovisual juga kayak gini, dan aku hostnya. Terus ada beberapa perform sih sampai sejauh ini. Kayaknya baru ada beberapa event perform yang mengharuskan aku nyanyi. Sama aku lagi ngurusin promo untuk launching buku aku. Wah, kalau boleh tahu mungkin bisa Ke-10. di-spill judulnya apa gitu bukunya ini ya kan rilis. Oke, buku aku yang ini sudah rilis, judulnya itu Bersemi Untuk Berakhir, itu novel romance gitu. Oh. Kalau mau lihat boleh kepoin di Instagram aku di Zelda Marani 8698. Nanti bisa lihat-lihat di situ. Oke. Wow. Coba dong Kak Zelda nyanyi sedikit aja. Karena kan ini kan suka mengcover lagu Oke. nih ya. Kita pengen Oke. tahu nih suara merdunya dari Kak Zelda. Tuhan, benarkah kau mendengarku? Kemana pergi doa-doaku? Ingin menyerah, namun hati kecilku terus berbisik. Oke, wow. Bertahanlah, ingat kau sudah sampai sejauh ini. Keren. Mungkin barangkali gitu ya setelah ini nggak cuma buku yang rilis, tapi lagu juga keluar nanti nih ya. Pengen, amin doanya ya. Amin, kita support lah ya kalau lagu nih ya, keren nih. Tapi Makasih. suaranya sedikit banget gitu. Oke, apa harapan dari Kak Zelda ke depan nih? Untuk hidup Kak Zelda sendiri. Harapan pastinya aku pengen setiap hari dalam hidupku ada pembelajaran baru. Terus pengen bisa memaafkan semuanya, apapun itu yang pernah melukai. Pengen lebih baik dalam karir juga pastinya. Dan pengen cepet lulus. Amin. Biar bisa cepet kerja. Amin. Sampai tanggal berapa di KKN-nya? Terakhir 21. Wow. Berarti lebaran di situ, di Malang. Enggak, lebaran sempat pulang. Oh, gitu. Sempat pulang sebentar. Terus balik lagi. Oke. Pulangnya jauh loh, Kak, ke Jakarta. Wow. Oh ya. Iya. Oh, bukan di Surabaya. Cuma kuliahnya di Surabaya tuh. Bukan. Jadi gini, aku tuh domisili di Tangerang. Keluarga semua di Tangerang, tapi dapat beasiswa full sampai lulus di Unesa. Kemudian ya udah akhirnya aku kuliah di sini, merantau, ketemu orang-orang baru, dapat banyak pengalaman baru, seru deh pokoknya. Oke, wah keren nih ya hidupnya Kak Zelda nih, luar biasa sekali. Pengalamannya banyak banget dia itu. Iya. Dan banyak sekali yang sudah dilewatin sama Kak Zelda dan betul. Badainya nggak selesai. Tapi pasti akan ada bintang yang besar yang menanti Kak Zelda. Amin. Lalu ada pelangi sehabis hujan, teman-teman. Betul. Jadi badai-badai yang menerpa Kak Zelda itu membentuk Kak Zelda untuk bisa lebih baik ke depannya. Ya, badai-badai itu mendewasakan kok. Betul. Jadi aku kayak ngerasa kadang ketika masalahnya udah lewat kayak, loh, kok ternyata aku bisa ya melewati semuanya gitu. Walaupun pas dijalanin kayak, aduh berat banget. Ini bisa selesai nggak ya gitu. Semangat, pasti karena bisa. Sebenarnya badai-badai itulah yang bisa membuat kita sampai berada di titik sekarang ini gitu. Iya, benar sekali, betul banget. Karena mungkin kalau kita nggak dapetin ujian itu, mungkin kita nggak akan ada di titik sekarang ini ya kan, benar ya kan Kak Zelda? Ya, hidup itu adalah seni mencintai diri sendiri dan pembelajaran paling baik. Ya, ilmu paling mahal itu ilmu hidup sebenarnya. Iya, benar.
Oke, terima kasih buat Kak Zilda udah sharing pengalamannya. Oke. Semoga Ya. bisa bermanfaat buat yang nonton dan buat yang Ya. menonton ternyata juga sering membuli. Nah, ini harus kita belajar nih dari kata Kak Zilda. Jangan selalu untuk Halo. segampang itu. Barangkali yang pernah bully aku nonton nih. Halo. Sekarang aku di sini kan, selangkah lebih maju dari kalian kan? Nah, tuh gimana tuh? Iya. Bahaya nggak nih? Mengancam kalian nggak nih aku nih? Bahaya dong, bahaya nggak tuh? Oke, thank you udah nyempetin waktunya, udah Ya. meskipun sesibuk apapun Kak Zilda di situ bisa nyempetin untuk berbagi pengalaman hidupnya. Semoga Karena aku senang ketemu orang-orang baru. Aku senang berteman. Wah, itu salah satu memang kita harus bisa kepada orang kita harus bisa berteman gitu ya. Mencari teman yang baik tentunya ya. Kita semua teman, jadi jangan saling menyakiti ya. Nah, iya, Betul. Oke, thank you buat Kak Zilda dan Oke. buat Sobat RTV, ambil positifnya, buang negatifnya dan see you in the next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. tuh.